Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para kiai, para ulama, seluruh pengurus NU, cabang MBC ranting se-Madura, Sumeneb kalau hadir, Pamekasan, Sampang, Bengkelan, utamanya Ki Syafi, Rataufik, ada Raidkon, Rabadrud, dan siapa lagi? Ki Saifuddin Sam, Ki Hanan Zarkasi, juga yang lain-lain. Semoga barokah, sehat, panjang umur, jamaahnya manfaat, santrinya manfaat, anak cucunya alim-alim. Amin Allahumma amin. Seluruh pejabat, tadi sudah ada Rabadrud, mungkin juga ada Forkompimda Kabupaten Pamekasan, dari Kapolres, dari Dandim, dari Kecamatan, Koramil, Pak Lurah, Polsek, Camat, semuanya semoga Pamekasan makmur, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruh jamaah yang hadir, oh Bapak Kades, ada berapa Kades? Oh banyaknya. Semoga nanti kalau nyalon jadi lagi. Asal untuk kebaikan Pamekasan, asal untuk kebaikan rakyat, asal untuk kebaikan Islam, asalkan untuk kebaikan Nahdlatul Ulama. Semoga jadi polisi, engki menang polisi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahmakumullah, mari zikir sejenak mungkin sampai 5 menit supaya pikiran kita tenang, hati kita jernih, akhirnya bisa mendapatkan ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Juga untuk yang dihauli Mbah Kiai Manan, Kiai Abdul Manan dan yang lain-lain, termasuk yang pertama mendirikan NU Kiai Sirajuddin, dan para masyayikh yang lain. Ala hadhihi niyyah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus untuk Rabadrud, semoga sehat, panjang umur, diberi keselamatan, diberi kekuatan, mampu membawa Pamekasan lebih maju, lebih makmur, lebih islami, lebih beradab, lebih ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kita ini wajib berahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh yang lain. Hanya ahlu sunnah wal jamaah yang menjaga Islam, yang lain grogoti Islam. Halo, hanya ahlu sunnah wal jamaah saja yang menjaga keutuhan Islam, yang menjaga keutuhan hadis, yang menjaga keaslian ajaran, yang menjaga keaslian makna, agar tetap sesuai dengan pemahaman dan ajaran yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Selain ahlu sunnah wal jamaah tidak menjaga kemurnian Islam, tidak menjaga keaslian Islam,
tidak menjaga keutuhan Islam, malah ngrogoti. Apa ngrogoti? Ngrogoti. Contoh, di luar ahlu sunnah wal jamaah ada golongan namanya Syiah. Apa? Namanya Syiah. Syiah itu dengan berkedok hanya mendukung ahlul bait, hanya mencintai ahlul bait, hanya membela ahlul bait, hanya percaya kepada ahlul bait, tidak percaya kepada sahabat. Syiah tidak menerima sahabat. Syiah menolak para sahabat. Karena mereka punya prinsip menolak sahabat, itulah ratusan bahkan 1000 lebih hadis sahih yang ada di Bukhari Muslim itu ditolak oleh golongan Syiah hanya karena hadis itu diriwayatkan oleh para sahabat. Bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Semua hadis yang disabdakan Nabi kepada anak cucunya ahlul bait ataupun disabdakan Nabi kepada murid-muridnya namanya sahabat, mau disabdakan pada ahlul bait, mau disabdakan pada sahabat, toh semuanya itu keluar dari lisan suci, lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dawuhnya Nabi, semuanya ajaran Nabi, tidak ada alasan untuk menolak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disabdakan Nabi pasti berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin salah. Cuma Syiah berani menolak berapapun hadis, mau di Bukhari mau di Sahih Muslim ditolak kalau hadis itu bukan riwayat ahlul bait. Hadisnya Syiah utuh apa tidak utuh? Dengan menolak ribuan hadis itu loh, ajaran Islam mereka utuh apa tidak utuh? Ya tidak utuh, kira-kira tinggal separuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ngrogoti apa menjaga? Ngrogoti apa menjaga? Ngrogoti. Makanya jangan ikut-ikutan Syiah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paham? Paham? Jangan ikut khawarij, baik itu khawarij qadimah ataupun khawarij jadidah, baik itu old khawarij ataupun new khawarij. Apa new khawarij? Khawarij gaya baru. Apa khawarij? Bil aksi minas syiah fakama anna syiah rafadul ahadith al marwiyah anis sahabah fakadhalika al khawarij rafadul ahadith was sunan as-sabitah as-sahihah al marwiyah an ahlil bait. Kalau Syiah menolak hadis-hadis sahih sekalipun itu ditolak karena riwayat sahabat, maka khawarij karena memusuhi ahlul bait, memusuhi anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khawarij menolak hadis sahih sekalipun kalau itu diriwayatkan oleh ahlul bait. Sehingga sama saja Syiah sama khawarij ini sama dalam hal apa? Syiah tidak 100% menerima sunnah Rasul, ada yang digrogoti. Khawarij juga tidak utuh, tidak 100% menerima sunnah-sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal
Quran mengamanatkan pada kita, perintah pada kita, atakumur rasul wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wa ma napabai atakum rasul seebaba asarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek sampian kabih fakhudhuh nyatore kalak kebi. Apa itu? Ajaran apapun yang telah dibawa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa? Ambil, jangan ada ajaran Nabi yang jangan ada ajaran Nabi yang ditolak. Syiah tidak patuh pada ayat ini karena berani menolak hadis hanya gara-gara riwayat sahabat. Khawarij juga tidak patuh pada ayat ini karena menolak hadis hanya gara-gara riwayat ahlul bait. Halo. Khawarij modern yang istilahnya Ustadz Syukur, Wahabi. Apa? Wahabi. Kan ada lagunya Syukur itu. Hello ring-ring. Mas, enggak? Hello ring-ring Wahabi. Derma kabar sihat kebi. Ada kan? Dibilang panitianya surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama saja, ada sekian banyak hadis yang ditolak oleh golongan khawarij modern, yakni Wahabi. Mohon maaf. Tawassul, ya Allah, dengan wasilah menyebut wajah Nabi yang putih bercahaya, mohon ya Allah kau turunkan hujan. Itu doa tawassul. Hadis Bukhari nomor 1009. Wahabi tetap menolak dan menganggapnya kemusyrikan. Tawassul, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi ay al Abbas fasqina faisqaun. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 110. Ya Allah, dan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyoon ojen, akhirnya hujan juga. Ya Allah, dengan wasilah pamannya Nabi Sidina Abbas nyoon ojen boleh, akhirnya hujan. Ini Bukhari 1010 tetap ditolak oleh golongan Wahabi. Alasannya mengandung unsur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo. Rasolan. Oneng rasolan. Nah apa nih? Walima kan ngakan di rumah duka setelah mayit dimakamkan. Ya. Apa namanya? Rasol. Ya. Rasol bukan lo rasolah lain. Itu hadisnya Bukhari nomor 5417 yang di situ diceritakan Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat keluarganya wafat juga menyuruh pembantunya masak. Menunya menu talbinah. Apa talbinah itu? Ada menu bubur tarik, lalu ada susu diberi kurma direndam beberapa jam biar susunya terasa manis, kemudian direbus sampai mendidih sehingga susu itu jadi manis, terus dicampur dengan bubur tarik, lalu dihidangkan oleh Siti Aisyah kepada tamu-tamu di rumah duka setelah mayitnya dimakamkan.
Nabi bersabda, daharan seperti ini talbina rasul bisa membuat tenang hati orang yang lagi susah karena keluarganya habis meninggal. Itu riwayat Bukhari sahih. Tapi ustadz-ustadz Wahabi ceramahnya kalau lagi upacara pemberangkatan haram masak-masak di rumah duka. Ya, haram walimah makan-makan genduri di rumah duka, padahal hadisnya Bukhari. Hadis Bukhari nomor 2563, Nabi menjawab engki. Apa engki? Naam. Naam. Ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apa ibu saya almarhumah dapat bagian pahala kalau kami anak mengadakan sedekah selamatan, pahalanya kami ikrarkan buat ibu. Nabi menjawab naam. Apa naam? Apa naam? Tapi ustadz-ustadz Wahabi tetap saja nggak bisa. Ya, zikiran wiridan setelah jamaah sholat fardu dibaca keras, kayak Ki Safiuddin, kayak Ki Manan, wiridnya dibaca keras. Itu hadis Bukhari Muslim. Sahih Muslim juz 1 410, Fathul Bari Syarah Bukhari riwayat Bukhari juz 2 halaman 324, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berzikir dengan suara dikeraskan saat jamaah bubar dari sholat fardu. Apa namanya? Selesai sholat fardu, zikirnya dibaca keras. Apa namanya? Wiridan. Wirid, ya. Wiridan. Karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan wiridan keras itu karena pun bedah sudah ada di zaman Rasulullah. Berarti Rasulullah melakukan itu, sahabat juga melakukan itu. Hadis Bukhari Muslim sahih. Kita mensunahkan, tapi Ustadz Wahabi mengatakan haram. Wahabi boleh, bid'ah. Bersamaan ba'da jamaah, setelah jamaah bubar salaman, imma salaman biasa musafahah kalau dengan sesama jamaah, wa imma pakai takbilul yad, cium tangan kalau bersalaman dengan masyayikh dan habaib. Begini, ya apa enggak? Itu oleh Ustadz Wahabi dibilang bid'ah. Bid'ah. Ada hadis? Enggak ada hadis. Padahal ada di Sahih Bukhari nomor 4377. Nomor senapa? Nomor senapa? 4377. Sholat Rasul az-zuhra rak'atain wal asra rak'atain wa baina yadayhi anazah faqama wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Qala Abu Juhfah rawil hadis fa akhadtu biyadihi fa wada'tuha ala wajhi fa idza hiya abrad minas salji wa atyab raihatan minal miski. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musafir bersama sahabat. Karena musafir sholat duhur asar jamak qasar senapa rakaat? Duhur 2 asar 2. Usai mengimami, Nabi berdiri
bubar, apa yang dilakukan sahabat ketika bubar jamaah? Ja'alu ya'khuduna biyadih. Ini ja'alu af'alu syuru. Menterjemahnya para sahabat langsung meraih, merebut tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamsahuna biha wujuhahum. Tangan Rasul itu mereka usap-usapkan ke wajah mereka. Seneka. Kenapa neka? Itu dilakukan sahabat ba'da jamaah. Rasul yang dicium tidak menolak haram, enggak. Bid'ah, enggak. Sekarang aja Ustadz Wahabi bid'ah. Salah saya yang mau yang mau salaman cium tangan ini salah. Mestinya adalah kertas berwarna merah 5 gitu. Poron ge. Hah? Poron apa enggak? Poron. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu si perawi hadis ini namanya Abu Juhfah, dia bilang begini, saya juga ikut-ikutan meraih tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalak tangan Rasulullah. Fawadatuha ala wajhi. Lalu tangan Rasul aku letakkan ke wajahku. Ternyata faidahya abrad minasalji. Lebih celep. Apa celep? Lebih dingin ates daripada salju es. Wa atyab raihatan minal miski. Dan lebih harum semerbak baunya daripada minyak misik. Itulah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh wiritan baca keras, boleh sunnah hadisnya Bukhari Muslim. Tapi Wahabi mengingkari. Boleh bersalaman baca jamaah, boleh pakai takbir cium tangan, boleh, hadisnya Bukhari. Kata Wahabi haram. Kalau ceramah di acara pemberangkatan mayit, haram masak-masak di rumah duka, haram makan-makan kenduri di rumah duka. Ternyata ada hadisnya juga. Itu ada di Bulughul Maram, riwayat Imam Ahmad ibni Hanbal. Ada 2 lafaz. Lafaz satu kunna naro, ada lafaz satunya kunna na'uddu. Kunna narol ijtima' ila ahlil mayyit wa san'atat ta'am minan niyahah. Kami para sahabat menilai, memandang acara kumpul-kumpul di rumah duka, acara makan-makan di rumah duka, dipandangnya sebagai an-niyahah, ratapan yang itu menjadi tradisi jahiliyah. Atas dasar itulah Ustadz Wahabi mengharamkan rasol. Cuma mereka ngajinya kurang. Hadis itu riwayat Imam Ahmad di Bulughul Maram. Kita temukan, kita lacak di syarahnya Bulughul Maram, juz 1 halaman 42, karangan Imam At-Tarifi. Si Imam Ahmad yang meriwayatkannya ada Abu Seneka. Hadzal hadis la aslalahu. Hadzal hadis la aslalahu. Hadis yang melarang-larang makan di rumah duka, hadis yang melarang-larang kenduri di rumah duka, hadis enggak ada dasarnya, alias aspal, dikirain asli padahal palsu. Yang sahih apa yang dilakukan Siti Aisyah riwayat Imam Bukhari, yakni masak memberi hidangan kepada tamu di rumah duka. Oneng gi tete gi bi si agi. Oi tete bi Wahabi gi. Saya nanya,
kalau anakmu perempuan cantik dilamar Ustadz Wahabi. Kaya raya. Pesennya banyak. Derma. Hah? Engki? Ongku? Tak boron. Wallahi al jannatu lakum. Semoga masuk surga bersama Ki Siraj, bersama Syekhona Khalil Bangkalan, bersama Ki As'ad Samsul Arifin, bersama Bunyai Makiyah, bersama Nyun Sewu Hadratus Syekh Ki Al-Had Muhammad Hashim As'ari. Saya sama dengan sampean punya prinsip menantu harus NU. Perawan saya dilamar kader NU, pinter kitab kuning, meskipun mau kaya mau nggak miskin tak terima. Asal yang melamar kader NU alim, akhlaknya bagus, rajin sholat sunat, kaya tak terima, mau nggak miskin juga tak terima. Abu nakalan. Harus tetap ahlus sunnah wal jamaah sampai mati siap. Kenapa harus ahlus sunnah jamaah? Untuk menjaga supaya Islam tidak dikurang-kurangi, supaya Islam tidak digerogoti, supaya Islam tidak dirubah-rubah. Ini ada video dari ustadz yang jenggoten itu, yang kalau mandi berlama-lama itu, karena mandi berlama-lama sehingga basah lama. Ustadz ini mandi berlama-lama jadi basah lama. Kenapa Gi? Apa dia bilang? Wudhu katanya dia cukup membasuh dua saja, dua tok, cukup membasuh wajah dan tangan. Belum hilang ini videonya. Engki. Quran mewajibkan kita kalau wudhu, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai siku, wamsahu biruusikum, apa? Usap kepalamu, wa arjulakum, basuh kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu perintah Quran. Halo? Perintah Quran, dan Nabi mewajibkan niat plus ijtihadnya Imam Syafi'i membasuhnya urut seperti yang disebut Quran, wajah, tangan, kepala, baru kaki. Itu yang syar'i, itu yang benar, tidak menambah-nambah, tidak ngerokoti. Tapi si ustadz yang jenggoten Wahabi ini bilang wudhu cukup membasuh wajah dan tangan tok. Kayak begini ini salah apa enggak benar? Wih, batil apa tidak hak mengatakan wudhu cukup wajah sama tangan itu? Ini pendapat yang batal apa pendapat yang tidak hak? Ya dua-duanya. Bahaya golongan Mu'tazilah, haitsu yuqaddimuna al-aqla 'ala an-naqli fa innahum kanu yarfuduna al-ahadits haitsu yadunnuna annaha muta'aridatun ma'a uqulihim. Orang Mu'tazilah karena mendewa-dewakan akal, maka hadis meskipun sahih Bukhari, sahih Muslim, kalau dianggap enggak masuk akal oleh Mu'tazilah, hadis itu
ditolak. Dengan cara begitu Mu'tazilah tidak 100%, tidak 100% menerima ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja contoh hadis yang ditolak oleh Mu'tazilah? Satu, bahwa menjelang kiamat matahari terbit dari barat, terbenam di sebelah timur. Itu hadis Bukhari Muslim sahih, tapi ditolak oleh Mu'tazilah. Alasannya enggak masuk akal. Lalu menurut Al-Quran, nyun sewu non glenon, mayit kita ini nanti kalau mati terus dibangkitkan, ya fisik tubuh ini plus ruhnya yang dibangkitkan. Fala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum. Demi Allah, demi Tuhanku, kamu itu ya total, ya ruhnya ya apa? Ya ruhnya ya jasadnya kan. Demi Allah, kamu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Itu Mu'tazilah nggak percaya. Katanya yang dibangkitkan ruhnya saja. Kalau yang dibangkitkan ruhnya tok, meskipun orang nyunse orang kafir juga percaya. Yang nggak dipercaya orang kafir itu kalau bangkit ruh dan apa? Jasmani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahwa pas pagi-pagi pulang dari peperangan mau jamaah subuh, airnya sahabat itu kurang, dikumpulkan di ember, dipakai wudhu 70 pasukan, nggak cukup. Apa yang dilakukan Nabi? Tangan Nabi dimasukkan ke ember, ke dalam air, akhirnya nyumber air dari sela-sela apa? Bukan sela-sela ember, dari sela-sela jarinya Rasul. Itu hadis Bukhari. Air nyumber dari sini itu hadis Bukhari. Akhirnya cukup untuk wudhu 70 orang. Mu'tazilah tetap menolak, alasannya nggak masuk akal. Bahwa ketika Nabi lewat pohon-pohon begini nunduk mentelu hormat takdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nyata atas takdir dan perintah Allah. Pohon-pohon begini, hadisnya sahih, tapi orang-orang Mu'tazilah menolak. Alasannya apa? Enggak masuk akal. Halo, kemarin hari kita upacara hari apa? Rabu ya. Nah, pondok saya kalau lagi upacara Agustusan itu mengibarkan 2 bendera. Bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya, pakai hormat begini. Yang kedua, bendera NU diiringi sholat badar, sholatullah salah. Nah, di pondok kami banyak burung merpati. Begitu bendera merah putih dinaikkan, burung merpati sebanyak itu tahu-tahu ngumpul di 2 tempat, situ sama situ, ikut melihat bendera di. Ini nyata, bukan cerita palsu, nyata. Habis itu terus ngerek yang bendera NU. 2 burung merpati yang ngelompok di 2 tempat langsung ngumpul di satu, menghadap ke arah bendera semua. Pas bendera NU. Siapa yang merintah?
kejadian nggak masuk akal, yang itu bagian dari cara Allah untuk menunjukkan karomahnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu nyata ada. Halo, halo, halo. Ini di HP saya ini ada foto. Foto apa? Kapas sudah agak lama, lalu dibungkus begitu, dalamnya ada kemenyan, lalu ditali dengan rambut dan benang. Itu keluar, keluar dari tubuhnya orang yang sangat dekat dengan saya, pakai doa, pakai hizib, nyata keluar. Mau nggak percaya, wong nyata. Percaya kok nggak masuk, akal. Dari mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetap NO ya, ya. Soki noro NO, ki. Montak melarat ki noro NO. Soki noro NO tak melarat noro NO tok bun. Kenapa harus NO? NO Ahlus Sunnah wal Jamaah berkomitmen menjaga sunnah Rasul, jangan ada satupun yang hilang. Siap? Siap? Yang kedua, yang dijaga NO, yang dijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya keutuhan dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, tapi juga menjaga jangan sampai Quran Sunnah ditafsiri dengan tafsir yang salah, tafsir sesat, nggak bertanggung jawab. Makanya di pondok-pondok, mau pondok Sidogiri, mau pondok apa sini, Miftahul Ulum, Miftahul Qulub, mau pondok Lirboyo, Ploso, Sarang, dan yang lain-lain, santri ini sebelum ngaji kitab yang gede-gede mesti ngaji ilmu alat dulu. Nahwu sampai ngelontok. Apa ngelontok itu? Nahwu sampai mateng, mulai awal sampai akhir. Wa fa'alal lazimu mithlu qa'ada lahu fu'ulun bitiratin kagada wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalal fu'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru wa zaitun jazula. Harus ngaji nahwu sampai elek, harus ngaji sorot sampai elek, harus ngaji usul fikih sampai ngaji zubat sampai apal. Halo, harus ngaji balaghah juar maknun dilanjut sampai juman, harus ngaji mantek, harus ngaji ulumul Quran, harus apal qawaid fikhiyah. Ngaji itu semua sebelum ngaji tafsir yang gede-gede, sebelum ngaji kitab yang gede-gede. Apa perlunya? Biar nggak gampang salah paham. Dengan cara itu NO Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga pemahaman Quran Sunnah tetap sesuai dengan pemahamannya salaf soleh. Salaf soleh sesuai dengan pemahamannya para sahabat, sahabat sesuai dengan pemahamannya Rasulullah SAW. Contoh ini di Quran itu ada begini, inna safa wal marwata min sya'airillah. Lanjutnya, faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Ya,
Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, Safa Marwah itu bagian dari bukti syiar-syiar agama Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamar. Oleh karenanya siapa yang haji ke Baitullah atau umroh, sekedar umroh bukan haji, fala junaha alaihi an yattawafa bihi. Tidak apa-apa, tidak dosa orang haji orang umroh tetap saja sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Karena kalimatnya bagi yang haji, bagi yang umroh nggak apa-apa, nggak dosa, tetap sa'i. Ada beberapa orang yang nggak ngerti mantek terus berpendapat berarti nggak sa'i nggak apa-apa, sa'i nggak wajib. Kenapa sa'i nggak wajib? Nggak sa'i nggak apa-apa karena kata Quran tidak apa-apa tetap sa'i. Sa'i nggak apa-apa, nggak sa'i juga nggak apa-apa. Nah, ini orang nyun sewu nggak ngerti istisna, nggak ngerti nahu sorob, plus nggak ngerti mantek. Kalau istimbat, natijah hasil dari istimbat seperti yang kamu simpulkan, sa'i nggak apa-apa, nggak sa'i juga nggak apa-apa. Kalau memang begitu, seharusnya bunyi ayat itu begini: fala junaha alaihi alla yattawafa bihima. Maka tidak apa-apa, tidak sa'i. Kalau kalimatnya tidak apa-apa, tidak sa'i, berarti enggak sa'i boleh. Tapi ayatnya itu enggak apa-apa tetap sa'i. Kok begitu sih? Begini loh. Dahulu Nabi Fathu Makkah, lalu umroh ke Mekah, banyak sekitar 360 berhala ada di halaman Ka'bah. Itu oleh Rasulullah dan para sahabat dibersihkan berhala itu, sehingga sekitar Ka'bah tidak ada kemusyrikan. Tapi masih ada satu berhala di atas Safa dan masih ada satu berhala di atas Marwah. Sahabat yang bertauhid hanya yakin pada Allah, ketika diperintah sa'i mereka enggan mau sa'i. Kenapa enggan? Mau mengawali sa'i dari Safa, wong ada berhalanya, jangan-jangan jadi musyrik. Mau mengawali sa'i dari Marwah juga ada berhalanya, jangan-jangan jadi musyrik. Lalu turun ayat, weh, meskipun di atas Safa ada berhala, meskipun di atas Marwah ada berhala, saking wajibnya sa'i, rukun haji, rukun umroh, nggak apa-apa, kamu tetap sa'i meskipun ada berhala. Nggak apa-apa dalam arti tidak menjadikan kamu musyrik. Itu ayat itu seperti itu. Nah, yang ngerti nahu sorob paham, yang nggak ngerti nahu sorob, NO bukan hanya menjaga hadis supaya tetap utuh, lebih dari itu NO juga menjaga supaya pemaknaannya, pemahamannya tetap benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deal kunut hadis Bukhari nomor 1001. Su'ila Anas hal qanata Rasulullah fi sholati subhi. Apa benar Rasulullah baca kunut di dalam sholat subuh? Lalu Anas menjawab, na'am ba'da ruku. Iya, Kanjeng Nabi baca kunut setelah bangun dari ruku. Nah, beberapa ustadz Wahabi yang menolak kunut ketika disodori hadis ini loh keterangan Nabi kunut Sahih Bukhari, apa dia bilang? Dia jawab, yang dimaksud kunut dalam hadis itu bukan kunut baca doa Allahumma dini fiman, bukan,
Tapi konata masdarnya kunut, isim fa'ilnya qanit. Kalau jamak qanitun maknanya berdiri lama dengan khusyuk. Jadi maksudnya hadis Bukhari itu Nabi kalau sholat subuh berdiri lama dengan khusyuk. Kenapa perlu berdiri lama baca surat yang panjang? Sebab subuh hanya 2 rakaat. Supaya waktunya agak sama dengan duhur dan asar, maka kalau duhur cukup baca wadduha alam nasroh, duhur membaca wal adiyati dobha sama al-qari'atu mal. Kalau duhur, kalau subuh baca sabbihis marabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, katanya orang di luar NU, yang dimaksud Nabi kalau subuh kunut maksudnya berdirinya lama untuk membaca surat yang panjang. Pemaknaan seperti itu mengambil dari makna kunut dalam ayat Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, berdirilah kamu, berdiri sebelum rukuk membaca surat. Qanitin, qanitin itu isim fa'il, masdarnya kunut, fi'il madinya qanata, qanata kunut, qanit, qanitin. Berdirilah kamu qanitin yang lama dan khusyuk. Dalam ayat ini qanata kunut, qanitin maknanya berdirilah lama. Maka di hadis Bukhari Nabi kunut subuh bukan Allah mahdini, tapi Nabi kalau subuh berdirinya lama. Dibantah oleh NU, enggak begitu Mas. Di Quran qanitin maknanya berdiri lama karena terkait dengan fi'il kumu, berdirilah kamu. Nah, berdiri di dalam sholat itu ada 2 macam. Berdiri sebelum rukuk itu qoma kumu qiyam. Apa? Qoma yakumu qiyam, berdiri untuk membaca iftitah, Fatihah dan surat. Yang kedua, berdiri setelah rukuk lalu berdiri, itu namanya bukan qiyam, namanya bukan qoma yakumu kumu, itu namanya iktidal. Apa? Namanya iktidal. Kunut dalam Quran qanitin dimaknai berdiri lama untuk membaca surat karena terkait dengan perintah kumu, berdiri, dan berdiri itu sebelum rukuk membaca surat. Sementara kunut, lafadz kunut dalam hadis Bukhari itu ba'da ruku, setelah bangun dari rukuk, berarti saat iktidal. Benarkah berdiri lama pas iktidal untuk membaca surat? Iktidal itu berdiri lama untuk membaca surat Quran. Salah apa benar? Salah. Nah, qanata di dalam hadis Bukhari karena setelah bangun dari ruku maknanya membaca doa. Kunut di dalam Quran karena terkait dengan perintah qiyam, berdiri sebelum ruku itu untuk membaca surat. Makanya di NU itu ngaji nahwu sorob dulu, ngaji mantek dulu, ngaji balaghah dulu, ngaji usul fikih, mustalah hadis, baru ngaji kitab yang gede-gede agar enggak gampang salah paham. Terakhir yang masalah paham, wamsahu biruusikum, bi itu maknanya kelaben. Engki usaplah kelaben acetak sambian. Ngusap itu dengan tangan apa dengan kepala?
Tapi perintah Quran, wamsahu biru'usikum, usap dengan kepalamu. Apa begitu? Wamsahu bi itu maknanya bukan isti'anah, tidak dimaknai kelawan, tidak dimaknai kelaben dengan, bukan. Tapi menurut Imam Syafi'i, bi di sini dimaknai min, dimaknai sebagian. Usaplah sebagian kepalamu. Kenapa bi dimaknai sebagian? Satu, kaidah nahwunya ada, bil basta'in wa atti awwid al siqi wa mislama wa min wa mislama wa min wa an bihantiqi ala lil isti'la wa maknafi an bi an tajawuzan ana mangqad faton, dan seterusnya kayak di Alfiyah itu. Kaidah nahwunya ada dimaknai min. Prakteknya dari Nabi Sahih Muslim, Nabi kalau wudhu kadang begini, diusap bagian ubun-ubun, berarti boleh ngusap sebagian. Berarti bi dalam ayat itu maknanya sebagian, seperti yang dipraktekkan Nabi. Dan di Quran ada juga bi maknanya sebagian. Mana ayat Quran bi maknanya sebagian? Ainan yasrobu bihal muqarrabun, ainan sumber mata air di surga. Yasrobu pada ngenom, biha nginum dengan mata air, apa minum sebagian dari mata air? Halo, minum dengan sungai surga, apa minum sebagian dari sungai? Sebagian kan? Ainan yasrobu biha, bi di sini maknanya sebagian. Siapa yang minum? Al muqarrabun, para ahli surga yang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran ada biha dimaknani minha, sebagian. Hadis Nabi prakteknya ngusap kepala juga sebagian. Kaidah nahwunya ada, hadis praktek dari Nabi juga ada, ayat Qur'annya juga ada. Terus mau apa lagi? Makanya kalau saya pokok noro NO pun pokok noro NO. Islam dijaga keutuhannya dan dijaga keaslian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, dijaga apanya? Halo, dijaga apanya? Nyun sewu. Dijaga kepercayaan umat. Makanya kalau NO pendidikan itu mengandalkan pesantren. Saya mondok bertahun-tahun, 10 tahun berjamaah bersama, 10 tahun berwirid bersama kiai, 10 tahun ngaji bersama kiai. Kalau saya yakin dengan guru saya, Kiai Masuki Mahfud Malang, yakin beliau benar, yakin beliau alim, yakin Kiai Masuki konsisten, konsekuen, yakin Kiai Masuki istiqomah, lurus. Saya yakin bukan karena katanya-katanya. Saya santri mondok di sana, yakin kepada beliau karena melihat langsung. Bertahun-tahun ngaji, saya ikut memaknai kitab. Selama itu pula saya nggak pernah mendengar kiai saya salah memaknai. Berarti alim bener. Sekian tahun kami mondok, saya nggak pernah melihat Kiai Mas Duki Mahfud tidak berjamaah, senantiasa
Jamaah berarti konsekuen. Sekian tahun mondok, saya nggak pernah melihat Kiai Masduki Mahfud buka aurat. Berarti tamasuk bisyar'i, memegangi hukum syara. Sekian tahun mondok, saya nggak pernah melihat mendengar kiai saya, guru saya miso-miso. Apa miso itu? Pokoknya miso-miso. Kenapa santri NU begitu yakin dengan kiainya, begitu percaya dengan kiainya? Karena kiai itu bertahun-tahun bareng santri, nggak bisa bohong, nggak bisa khianat. Wong hari-hari bersama kiai, bersama santri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lain dengan golongan di luar NU. Beberapa golongan di luar NU tidak berbasis pesantren, tidak berbasis mondok, kadang hanya membaca dari YouTube. Ya, kadang hanya dapat rekaman dari Google, kadang hanya dapat share-sharean, langsung percaya nggak bisa. Kenapa share-sharean YouTube nggak bisa langsung dipercaya? Sebelum ditahakuk tasabut, sebelum dibuktikan kebenarannya. Satu, yang nulis siapa kita nggak tahu. Tulisan itu asli apa editan kita nggak tahu. Ya, rekaman itu asli apa dikurang-kurangi kita nggak tahu. Suara dia asli apa suara orang lain yang di apa namanya itu, suara dimasukkan itu loh. Enggak. Jadi begini, sekarang itu ada teknik, Bu. Mbak Yai Safi ini diam aja, fotonya diam. Itu bisa di kayak bibirnya ini kayak bergerak. Lalu dimasukkan rekamannya orang lain. Terus rekamannya itu diatur sebegitu rupa dengan alat itu supaya suaranya mirip-mirip suaranya Kiai Safi. Itu sekarang bisa kayak begitu. Engki bisa? Bisa. Enggak bisa 100% percaya YouTube itu enggak bisa. Itu kalimatnya siapa enggak jelas, asli apa editan enggak jelas. Kemudian yang bilang yang Dawud di situ alim apa enggak jelas. Yang bikin video rajin tahajud apa enggak jelas. Yang bikin rekaman Ahlus Sunnah Jamaah apa enggak jelas. Dia mengamalkannya apa enggak jelas. Yakin kepada orang enggak jelas salah. Kalau NU mondok di mana-mana yakin pada kiai enggak salah. Kenapa? Karena hidup bertahun-tahun bersama kiai, tidak pernah melihat kiai melakukan kemungkaran, tidak pernah melihat kiai melakukan kemaksiatan. Makanya kalau kami kepada kiai yakin, karena memang membuktikan kiai enggak melakukan kesalahan. Nun sewu, Rataufik mondok di Lirboyo, diajar oleh Mbah War Mansur, diajar oleh Gus Imam Mahrus, diajar oleh Mbah Idris, diajar oleh Ki Habib, diajar oleh Ki Tohir, Ki Ma'ruf dan yang lain-lain. Enggak pernah melihat Nun sewu, melihat Mbah Idris aneh-aneh, enggak pernah. Pacaran itu apa? Sir-siran. Rataufik kita toman ngeding atingal make ser-seran. Kita toman. Kalaupun akhirnya Rataufik yakin dengan sosok Kiai Idris, yakin dengan sosok Kiai Arwan Mansur, memang bertahun-tahun mondok di Lirboyo, orangnya lurus dan alim. Tapi mau yakin sama YouTube gimana? Jelas nggih? Nah, nyatoreh
tetap NU apa tetap itu pegun ya terai pegun noro NU supaya selamat banyak ubeng barokah sehat umur lanjeng engki keluarga sakinah mawaddah warahmah putranya pada alim kabbi. Mohon maaf sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.